Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Selamat pagi buat kita semuanya. Udah pada bangun? Udah pada mandi? Udah pada sarapan? Saatnya kita mau memuji Tuhan, beribadah saat pagi hari ini. Sekarang adik-adik yang ada di rumah bagaimana kabarnya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, di sini ada Cici Pio. Hai Cici Pio. Di sini ada Cici Ois. Hai Cici Ois. Nanti juga ada Koyoko. Ya, di sini ada Mbak Sandy. Kita semuanya akan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis. Karena kita mau datang kepada Tuhan Yesus ya pada saat pagi hari ini. Yuk kita persiapkan hati kita supaya hati kita diisi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Kita minta pimpinan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memimpin, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kembali dari awal pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Mari kita semua katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat saat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih karena Tuhan memberikan kami udara yang segar, Tuhan memberikan kami kesempatan, Tuhan memberikan kami sukacita, Tuhan memberikan kami orang tua yang terbaik, bahkan kami masih bisa beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan saat pagi hari ini kami mau buka ruang hati kami, biar Roh Kudus-Mu tinggal dalam hati kami, dan Engkau boleh hadir di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap bersukacita, menari, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan. Shalom, shalom. Ayo dong katakan nih, shalom, shalom. Aduh cantik-cantik banget nih cici-cici kita. Nah adik-adik yang di rumah juga pasti udah cantik, udah ganteng, udah semangat memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan?
Siap dong, kita mau nari ya, kita mau loncat-loncat pakai gerakan memuji nama Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian kita kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya kita akan melayani Tuhan. Yuk gerakin badannya, kita memuji nama Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Sekali lagi ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Katakan kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Yeay. Semuanya pasti kita melayani Tuhan ya. Tadi ada yang tante-tante. Kalau tante-tante pakai apa ini? Pakai bedak ya. Kalau om-om, weh keren ya. Terus ada pemudi, ya rambutnya panjang ya. Nah kita semuanya melayani Tuhan. Saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah sekarang kita mau belajar lagu kasih. Adik-adik yang di rumah jangan ada yang duduk. Semuanya berdiri. Karena kita mau pakai gerakan ya. Kalau Kak gimana coba hurufnya? Ayo Cici kasih tahu huruf K seperti ini ya. Iya. Kalau huruf A ya tangannya ke atas kepala. Huruf S adik-adik harus goyang. I tegap. Nah huruf H seperti ini ya, tangannya di kepal keduanya. Nanti kita sama-sama angkat pujian ini ya. Kita mau angkat pujian kita kasih. Yuk. Pakai gerakan semuanya ya. Siap-siap. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Ya sekali lagi K-A-S-I-H. Pakai gerakannya yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Yuk sama-sama katakan, kasih itu sabar. Pegang dadanya yuk. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita belajar buah roh ya. Katakan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari awal K-A-S-I-H. Sekali lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih. Katakan kasih itu sabar. Pegang dadanya semuanya yuk. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita belajar buah roh ya. Apalin semuanya yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Pinter semuanya. Buah roh ada berapa ya? Ada berapa Cici? 9. Buah roh ada 9 ya. Tadi kita sudah menghafal semuanya. Puji Tuhan. Jangan lupa dilakukan kasihnya ya. Nah saat ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau dengerin beran firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi yang ada di rumah. Ya kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Koko atau Cici kita saat pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia dan kita belajar firman-Nya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku ku renungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kembali dari awal pujian, katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita angkat tangan kita sama-sama ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya serahkan kepada yang memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Semua tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu dengan penuh sukacita. Sebentar kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk duduk manis mendengarkan cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Walaupun ibadah kami masih online, tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dan menjaga kami semua. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan, Cici berharap adik-adik semuanya sehat selalu dan tambah setia dalam Tuhan. Gak apa-apa ya, walaupun ibadah kita masih online, tapi tidak mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus yang begitu baik sama kita ya adik-adik. Ya semuanya boleh duduk yang manis, Alkitabnya disiapin. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 34 ayat 14. Mazmur 34 ayat 14. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah adik-adik, pada hari ini cerita firman Tuhan Cici ambil dalam Mazmur 34 ayat 14 dan Cici kasih judul hari ini adalah kejujuran. Nah adik-adik, saat ini kejujuran terasa begitu sulit kita lakukan ya. Tapi guru-guru sekolah minggu di tempat ini berharap adik-adik semuanya mampu terus bersikap jujur di antara orang-orang yang tidak jujur. Tapi jelas ini membutuhkan perjuangan ya adik-adik. Pada waktu kita berusaha menjadi orang jujur, tidak jarang orang lain malah membenci kita, menganggap kita suci dan lain-lain. Nah, pada hari ini Cici mau cerita tentang anak kecil yang bernama Tono. Adik-adik semuanya dengerin ya, duduk yang manis ya, nggak boleh bercanda lagi semuanya. Nah adik-adik, Tono senang sekali adik-adik membaca buku cerita. Setumpuk buku cerita mengisi rak bukunya. Telah berulang kali Tono membaca buku-bukunya itu dan selalu saja Tono merasa menemukan hal yang baru. Salah satu kebiasaan Tono saat membaca atau belajar adalah menutup pintu kamarnya adik-adik. Suatu ketika Tono tergoda untuk membaca buku cerita saat seharusnya ia belajar. Ia merasa orang tuanya tidak melihat kalau ia sedang membaca buku cerita. Lagi pula membaca buku cerita itu kan baik, pikir Tono dalam hati. Adik-adik, akhirnya setiap kali belajar, Tono menyelipkan buku cerita dalam buku pelajarannya. Ia pun mulai asik membaca buku cerita dan lupa belajar. Setiap ditanya sama mama papanya, "Sudah belajar belum?" Pasti Tono menjawab dengan mantap, "Sudah dong." Nah, orang tuanya percaya adik-adik karena selama ini Tono dapat membagi waktunya dengan baik. Tapi saat pengambilan rapot tiba, betapa terkejutnya orang tua Tono saat tahu nilai Tono hampir semua merah. Tono tidak naik kelas. Astaga, jadi selama ini Tono telah berbohong adik-adik. Mama papa Tono sedih sekali. Mereka merasa gagal mendidik Tono. Di rumah mereka membicarakan apa yang sudah terjadi. Tono mengakui ia salah, ia telah berbohong, dia tidak jujur dan kebohongan itu telah menyakiti dan merugikan banyak orang, terutama dirinya, mama papahnya, gurunya dan teman-temannya. Tapi tentu saja kepada Tuhan Yesus juga ya, karena Tuhan Yesus melihat perbuatan tidak jujur Tono. Nah adik-adik, Cici mau tanya, bagaimana pendapat adik-adik dengan kelakuan Tono dan apa akibat kebohongan yang diperbuat Tono? Pasti adik-adik semua menjawab bahwa perbuatan Tono tidak baik ya. Dia tidak jujur, dia berbohong kepada mama papahnya dan terutama kepada Tuhan Yesus. Akibatnya mama dan papanya kecewa sekali.
Pasti ya, dan Tuhan Yesus juga kecewa ya adik-adik sama perbuatan Tono. Nah, kalau kita adik-adik sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kejujuran. Kejujuran itu kita dapat lakukan di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja, baik di rumah, di dalam pergaulan, dengan teman-teman, di sekolah, di gereja, bahkan pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Bahkan terutama di saat kita ulangan. Ayo, nggak boleh nyontek, kita harus jujur ya adik-adik ya, karena kejujuran itu sangat penting dalam hidup kita. Jadi percuma kalau ada orang pintar, banyak uang, tapi kalau tidak jujur, Tuhan tidak suka adik-adik ya. Nah adik-adik, kami juga guru-guru sekolah minggu GBI Rengas Dengklok berharap terus ya adik-adik menjadi anak-anak yang selalu jujur dan baik. Itu akan menjadi kebanggaan kami sebagai guru-guru sekolah minggu kalian di tempat ini. Nah, makna cerita kita pada hari ini adalah satu, kita bangga mempunyai Tuhan Yesus yang baik dan sayang kepada kita. Kedua, jadilah adik-adik anak-anak yang jujur. Kalau itu memang benar, katakan benar. Kalau memang itu salah, katakan salah. Jangan berpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik. Puji Tuhan ya adik-adik ya, cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Jangan lupa adik-adik terus gunakan masker dan cuci tangan, dan terus jaga kesehatan adik-adik semuanya. Dari firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau belajar jadi anak yang jujur, biar kita disayang Tuhan Yesus, disayang papa mama, dan disayang teman-teman kita. Nah, sebelum kita berpisah, sebelum kita berdoa, dan sebelum kita menutup ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini, Cici mau adik-adik semuanya nyanyi sama-sama ya di rumah dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita sama-sama belajar lagu ini, nanti ada teksnya ya. Jadi adik-adik di rumah suaranya harus kenceng ya. Yuk kita mau nyanyi ini. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi, aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Bisa semua ya nyanyi lagu ini. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita. Semuanya tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami, agar kami selalu berkata jujur dalam segala hal tentang kebaikan. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang terus setia dalam ibadah kami, hingga melalui diri kami semua orang bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah online kami pada hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.